Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sam. Oke, kembali lagi di sini saya akan berbagi video mengenai pembahasan soal untuk persiapan Pretest PPG tahun 2022 berdasarkan kisi-kisi terbaru untuk mata pelajaran matematika ya. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai aljabar dan program linier, tepatnya subtopiknya di sini ya, atau submaterinya mengenai vektor di ruang 2 dan ruang 3 dengan indikator menggunakan vektor dalam bidang untuk menyelesaikan masalah. Kita langsung saja ke bentuk soalnya. Ini soal 1 ya, vektor di ruang 2 dan ruang 3, indikator 20 menggunakan vektor dalam bidang untuk menyelesaikan masalah. Soal-soal ini diambil dari UP tahun-tahun sebelumnya ya, pemirsa semuanya. Diketahui vektor U sama dengan 2I kurang AJ dan V sama dengan I tambah 2J dengan U dan V membentuk sudut 30 derajat. Jumlah semua nilai A yang memenuhi adalah A 44, B 32, C 32/11, D 16/3, E 1/4. Untuk menyelesaikan bentuk soal seperti ini, pemirsa semuanya, dalam materi vektor, kita mengetahui bahwa ada rumus sudut antara dua vektor. Ini vektornya ya, vektor U dan vektor V, kemudian ini sudutnya. Rumusnya kita ketahui sama-sama, U kali V sama dengan panjang vektor U dikalikan panjang vektor V dikalikan dengan cos sudut antara dua vektor ini ya, atau sudut alfa atau theta, ini bebas ya. Kemudian kita lihat di sini untuk vektor U-nya sendiri itu kan 2, kemudian negatif A. Ini masih berbentuk variabel. Kemudian vektor V-nya di sini ini 1 ya, koefisiennya. Kemudian ini 2. Kalikan, kita ketahui sama-sama bahwa rumus untuk mencari panjang dari vektor itu adalah akar dari jumlah kuadrat vektor komponen vektor tersebut ya. Di sini ada U, 2, kita kuadratkan, kemudian negatif A-nya kita kuadratkan juga, kemudian dikali dengan panjang vektor V. Vektor V-nya di sini ada 1 ya, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, kemudian dikalikan dengan cos, ini sudutnya kan 30 derajat. Kemudian kita kali-kalikan, 2 kali 1 ini 2, negatif A kali 2, negatif 2A, kemudian ini hasilnya kan 4 tambah A kuadrat, ini 1 kuadrat 1 tambah 2 kuadrat 4, berarti ini akar 5. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Jadi saya tulis seperti ini bentuknya ya, akar 3/2. Nah, di sini kita lihat pemirsa, ada perkalian 3 buah bentuk akar ya. Jadi, ketika kita kalikan ini masih tetap ya, 2 dikurang 2A. Jadi, bentuk akar itu kalau perkalian itu bisa dikalikan. Jadi, 4 tambah A kuadrat dikalikan dengan 5 kali 3, 15. Ini per 2. Sehingga di sini pecahan kita kali silang ya. 2 kali 2, 4, kemudian 2A dikali 2, negatif 4A. Dan ini kita kalikan 15 kali 4 kan 60. Kemudian 15 kali A kuadrat, 15A kuadrat. Nah, di sini ada bentuk akar. Untuk menghilangkannya, ya kita ketahui ya, caranya kuadratkan kedua ruas. Sehingga muncul bentuk seperti ini. Dalam kurung 4 kurang 4A kuadrat ditambah ini ambil isinya aja. Jadi hilang akarnya. 60 tambah 5A kuadrat. Kemudian yang bentuk dua suku ini kita kuadratkan. Ini suku pertama kita kuadratkan ya, 4. 4 kuadrat adalah 16. Kemudian kita kalikan semuanya. Jadi pangkat dikalikan dengan suku pertama, dikalikan dengan suku kedua, ataupun kemana posisinya perkaliannya bebas ya. Mau ini ke depan dulu, mau ke belakang dulu, atau dari sini juga boleh. Sehingga 2 kali negatif 4A, negatif 8A kali 4, jadi negatif 32A. Kemudian suku yang kedua, ini kan negatif 4A ya. 4 kuadratnya itu 16. Positif karena setiap negatif dipangkatkan genap hasilnya positif. Kita kelompokkan bentuk aljabar ini. Nah, jadi muncullah 16 dikurang 15 itu adalah A kuadrat.
kemudian dikurang 32A, dan ini 16 dikurang 60, itu negatif 44 sama dengan 0. Karena di sini ditanyakan adalah jumlah semua nilai A, maka kita ambil aja kesimpulan ya, bahwa ini yang di tengah, bagian B ini adalah jumlah untuk faktor-faktor yang ada pada persamaan kuadrat ini. Jadi ketika ini negatif 32, nah hasilnya adalah kita ambil 32-nya. Jadi jawabannya adalah B. Kalau di sini positif, berarti ini negatif ya, pemirsa semuanya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Misalkan U sama dengan A, negatif B, dan V sama dengan B, A, dua vektor di ruang 2 dengan A, B tidak sama dengan 0, dan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1. Jika 2,1 sama dengan XU tambah YV, maka nilai X kuadrat tambah Y kuadrat adalah A5, B4, C1, D2, E3. Kita lihat di sini pemirsa ada vektor U kemudian vektor V. Nah, di sini A, B-nya itu tidak sama dengan 0. Kemudian ada A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan 1. Kita lihat yang bagian ini pemirsa ya, 2,1 itu sama dengan XU tambah YV. Ini kan X, komponen X, ini komponen Y. Sehingga ketika dikalikan dengan U, maka hasilnya adalah ini kan AX dikurang BY sama dengan berapa? Ini sama dengan 2. Kemudian untuk vektor V-nya, berarti ini kan BX ya, ini BX, ini AY, berarti tambah AY sama dengan berapa di sini? Sama dengan 1. Kemudian kita lihat, di sini yang diminta adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini biar muncul variabelnya berpangkat 2, maka tidak ada lagi caranya kecuali harus kita kuadratkan. Jadi ini sama-sama dikuadratkan, sehingga muncul seperti ini ya. AX dikurang BY dikuadratkan, ini juga sama-sama dikuadratkan kedua ruas. Dengan cara yang tadi, bentuk dua suku dikuadratkan, AX kuadrat kan A kuadrat X kuadrat ya, kemudian kita kalikan 2 kali negatif BY kali AX kan negatif 2AX BY. Kemudian ditambah BY kuadrat kan B kuadrat Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat 4. Nah, ini dapat bagian pertama. Kemudian untuk bagian yang kedua, dengan cara yang sama dikuadratkan. Nah, ini ruas kiri dikuadratkan, kemudian ruas kanan juga dikuadratkan, sehingga hasilnya adalah ini suku pertama dikuadratkan B kuadrat X kuadrat dikalikan berarti 2BX AY, boleh juga 2AY BX ya. Kemudian AY kuadrat ini ditambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini dapat bagian yang kedua. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, biar muncul A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, di sini ya. Maka kita tinggal jumlahkan saja antara persamaan 1 dan 2 ini. Apa yang dihilangkan? Kita hilangkan yang bagian 2 ini ya, supaya muncul yang bentuk kuadrat depan dan belakang. Sehingga ketika kita tambah, ini kan habis ya. Nah, ini kan AX BY, ini BX AY, apakah beda? Ini sama, tinggal ubah aja posisinya ya, perkalian tuh bebas. Jadi kalau kita tempatkan, kalau mau sama, ini kan A-nya di depan, kemudian X, B-nya di belakang di sini, kemudian Y. Sehingga ini menghasilkan A kuadrat X kuadrat ditambah B kuadrat X kuadrat ini sama-sama variabel X kuadrat. Sehingga bisa kita tulis A kuadrat tambah B kuadrat ini X kuadrat untuk variabel X kuadrat. Begitu juga dengan bentuk yang ini. Sama-sama bervariabel Y kuadrat sehingga kita tuliskan A kuadrat tambah B kuadrat ini sama-sama ya. Variabelnya adalah Y kuadrat sama dengan 4 tambah 1, 5. Di sini, di dalam soal diketahui bahwa nilai A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga kita ini 1 kan, berarti ini A kuadrat tambah B kuadrat juga hasilnya 1. 1 kali X kuadrat adalah X kuadrat. Ini juga sama, 1 dikali Y kuadrat adalah Y kuadrat. Sehingga hasilnya tinggal menyisakan, bukan menyisakan, memang hasilnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Dan di pilihan, ini cocok ya, sama, jawabannya adalah A. Inilah kurang lebih 2 soal submateri vektor di ruang 2 dan ruang 3 dengan indikator 20 menggunakan vektor dalam bidang untuk menyelesaikan masalah. Apabila ada pertanyaan, kritik, saran, ataupun koreksi, silahkan langsung saja cantumkan komentarnya di kolom
komentar di bawah video ini. Dan biar tidak ketinggalan untuk pembahasan soal berikutnya, silakan pemirsa untuk mengaktifkan loncengnya ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.